Ya, sementara itu rencana Kementerian Pertanian melakukan ekspor beras ke China dikritik DPR RI lantaran masih dalam situasi krisis pangan dunia. Pengamat pangan menilai ekspor beras ke China tidak masuk akal padahal Indonesia masih kekurangan produksi padi dan beras. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menilai langkah yang akan dilakukan pemerintah tersebut tidak masuk akal lantaran produksi tidak memenuhi target sesuai dengan capaian produksi beras dan padi. Dwi menjelaskan selama 3 tahun berturut-turut produksi beras relatif stagnan bahkan menurun. Pada tahun 2019 produksi beras menurun 7,7%, tetapi tertolong impor beras sangat di tahun 2018 dengan total 2,2 juta ton. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan produksi. Selain itu, saat ini cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui Bulog hanya mencapai 1 juta ton. Dengan demikian, langkah pemerintah dengan melakukan ekspor ke China tersebut sangat tidak tepat di masa saat Indonesia baru memasuki musim panen raya. Rencana Kementerian Pertanian untuk mengekspor beras hingga 2 juta ton atau kemudian diralat oleh Pak Erlangga sebesar 200.000 ton, bagi saya itu keputusan yang tidak masuk akal dan tidak melihat kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada itu bagaimana produksi beras selama 3 tahun berturut-turut ini itu relatif stagnan bahkan menurun. Tahun 2019 produksi padi kita itu menurun 7,7%, tetapi masih tertolong karena apa? Karena impor beras yang sangat besar di tahun 2018 yang totalnya 2,2 juta ton, itu gabungan antara pemerintah dan swasta. Lalu tahun 2020 yang harusnya kita bisa meningkatkan produksi padi secara tajam, karena apa? Karena La Nina, iklim kemarau basah, justru meningkat hanya 0,09%. 2021 yang lalu yang juga fenomena iklimnya masih La Nina atau kemarau basah, produksi padi kita justru menurun 0,42%.